Siapa yang pertama kali ke Bali? Selamat datang mama-mama di Bali. Selamat datang di acara pembelajaran silang antar kelompok SASI. Di perairan Raja Ampat, Papua Barat Daya, perempuan membuktikan bahwa mereka dapat menjadi penggerak penting dalam menjaga alam sekaligus memperkuat masyarakat. Pada April 2026, 3 kelompok perempuan dari Kampung Kapacol, Adue, dan Salaven berkumpul di Bali untuk berbagi pengalaman tentang kepemimpinan dan konservasi. Mereka adalah Waifuna, Jomjak, dan Zakande, kelompok yang aktif mengelola sumber daya laut melalui sistem adat yang dikenal sebagai SASI. SASI merupakan aturan adat yang mengatur kapan suatu wilayah laut boleh dimanfaatkan dan kapan harus ditutup sementara agar sumber daya alam memiliki kesempatan untuk pulih. Tradisi ini telah diwariskan turun-temurun dan menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat pesisir Raja Ampat. Perjalanan kelompok-kelompok perempuan ini tidak selalu mudah. Di Kampung Kapacol misalnya, pengelolaan SASI awalnya hanya dilakukan oleh laki-laki. Namun, para perempuan melihat peluang untuk ikut berkontribusi. Mereka membentuk kelompok Waifuna dan mulai terlibat dalam pengelolaan wilayah SASI. Manfaat yang dihasilkan juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Pendapatan dari hasil SASI digunakan untuk berbagai kebutuhan bersama. Bagi satu orang satu kertas, semua orang ingat dulu tuh ada masalah apa dulu berat sekali. Keterlibatan perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam membuka ruang bagi mereka untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Menyampaikan bahwa jaring itu harus disasi karena orang buang jaring kena deripang itu dia patung mati kayak pusing kali itu. Supaya orang tidak buang jaring di situ. Dan pernah ada orang yang buang jaring terus kena ikan bisa. Baru saya yang pergi berdosa, saya juga tidak tahu. Nanti sudah di akhir dari itu baru dia mengaku bahwa dia buang jaring di tempat yang ketemu SASI. Untuk mendukung peran tersebut, berbagai pelatihan diberikan kepada kelompok perempuan, mulai dari pemahaman ekosistem laut hingga keterampilan teknis yang mendukung kegiatan konservasi. Di dalam doa ada sebutan begini, di darat maupun di laut tidak boleh diambil. Nah, kita pakai patokan itu, jadi apa yang ada di dalam lokasi SASI itu kita tidak diambil. Nah, ini mungkin dari kami Waifuna. Kisah dari para mama di Raja Ampat ini menunjukkan bahwa pelestarian alam dan pemberdayaan perempuan dapat berjalan beriringan. Masak juga butuh air. Tanpa ada air, pasti mama dong buka bangun mau jadi apa? Pasti tai mata banyak. Supaya kita pulang dan kita lakukan seperti pelajaran yang tadi itu. Memang selama ini saya jadi mama, tetapi tomat dan apa sebagainya yang alat-alat dapur tadi pasti akan punya peran semua. Para perempuan-perempuan yang menginspirasi ini kami kumpulkan untuk kemudian saling belajar. Karena ada 3 kelompok berbeda, seperti yang sudah saya bilang, Waifuna yang tertua yang sudah lebih dari 20 tahun, dan kemudian 2 kelompok yang masih relatif muda, berusia 3 tahunan, tapi juga punya daya belajar yang tinggi sekali, semangat belajar yang tinggi, sehingga kita ingin lihat bagaimana Waifuna bisa mempertahankan kelompoknya meskipun sudah terjadi pergantian pemimpin. Ketika perempuan diberi kesempatan untuk memimpin,
Manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh keluarga mereka, tetapi juga oleh seluruh masyarakat dan lingkungan yang mereka jaga. Dari Raja Ampat, lahir sebuah pelajaran penting. Menjaga laut bukan hanya tentang melindungi alam, tetapi juga tentang membangun masa depan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan sejahtera bagi semua.